Smart Learners, kembali lagi bersama Zika di Smart Eco. Hari ini kita masuk ke zona 3 ya, tentang pasar persaingan tidak sempurna. Di dunia nyata, tidak semua pasar itu berjalan dengan sempurna ya. Ada kalanya penjual itu mendominasi atau barang yang dijual itu sangat mirip tapi tetap berbeda. Nah, semua itu disebut dengan pasar persaingan tidak sempurna. Yuk kita pelajari 3 jenis pasar ini, mulai dari pasar monopoli, oligopoli, hingga pasar monopolistik ya. Kita akan membahas salah satu struktur pasar yang menarik dan sering ditemukan di dunia nyata, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh pasar ya, tidak ada perusahaan lain yang menjadi pesaing. Dalam pasar ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga barangnya. Ciri-ciri pasar monopoli adalah yang pertama, hanya ada satu penjual saja, yang kedua, banyak pembeli, yang ketiga, tidak ada barang pengganti yang mirip, dan yang terakhir adalah hambatan masuk pasar yang sangat tinggi. Pasar monopoli ini bisa terjadi karena beberapa hal ya, yaitu bisa undang-undang, penggabungan perusahaan, ataupun hak cipta dan hak paten. Penentuan harga dalam pasar monopoli itu bergantung pada 3 kurva ya. Jadi ada kurva total revenue, average revenue, dan marginal revenue. Di mana titik optimal keuntungan pasarnya itu diperoleh pada saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal atau MC sama dengan MR. Kelebihan dari pasar ini adalah efisiensi dengan skala besar, stabilitas, dan inovasi teknologi. Sedangkan kekurangannya adalah penyalahgunaan kekuasaan, kualitas yang rendah, dan kerugian konsumen. Kemudian peran pemerintah dalam pasar ini adalah pemerintah harus hadir untuk mengawasi pasar monopoli, seperti menetapkan HET, memberi izin pesaing baru, atau mengimpor barang. Selanjutnya, kita akan membahas pasar yang lebih sedikit kompetitif, yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran barang itu dikuasai oleh sedikit perusahaan, biasanya antara 2 hingga 10. Ciri-cirinya antara lain yang pertama banyak pembeli, yang kedua sedikit penjual, yang ketiga ada hambatan masuk, yang keempat saling ketergantungan, dan yang terakhir adalah iklan yang intensif. Kelebihan pasar ini adalah inovasi yang sangat tinggi, efisiensi biaya, dan kebebasan untuk memilih. Namun kelemahannya ketika masuk pasar itu membutuhkan modal yang besar dan bisa didominasi pemain yang lama loh. Kemudian kita lanjut ke pasar berikutnya. Pasar ini adalah pasar dengan banyak produsen, tetapi setiap produk itu memiliki keunikannya tersendiri, yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak penjual yang menawarkan barang serupa namun berbeda. Ciri-cirinya antara lain yang pertama, produk itu memiliki perbedaan. Yang kedua, harga bisa dipengaruhi oleh produsen, dan yang terakhir, promosinya itu sangat aktif. Kelebihan dari pasar ini adalah pilihan konsumen yang banyak, inovasi tinggi, dan pelayanan itu lebih baik. Namun kelemahannya adalah biaya promosi yang sangat tinggi dan persaingan yang sangat ketat. Nah, Smart Learners, sekarang kamu sudah kenal ya 3 jenis pasar persaingan tidak sempurna. Ada monopoli, oligopoli, dan monopolistik, di mana masing-masing pasar ini memiliki ciri khas, kelebihan, dan tantangannya sendiri. Sebagai konsumen dan calon pelaku ekonomi di masa depan, penting buat kita memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana kebijakan itu bisa mempengaruhinya. Terima kasih sudah belajar bersama Smart Eco. Jangan lupa nonton di zona berikutnya ya, dan terus semangat menjadi ekonom cilik masa depan.